ya kan? Kejaksaan sudah menetapkan tersangka menteri. Iya. KPK sudah sering. Nah, sekarang kepolisian dong. Tiba waktunya. Tiba waktunya kepolisian untuk menetapkan seorang menteri ya untuk jadi tersangka. Ini menjadi efek saljunya luar biasa. Bola saljunya ya. Ini juga mencerminkan bahwa tidak ada orang kebal hukum. Nah, itu menurut Pak Prabowo di rapatnya itu tidak ada boleh orang kebal hukum. Ya kita buktikan dong seperti itu. Nah kira-kira hanya Pak Prabowo yang tidak kebal hukum? Saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, ya kan, bahwa Pak Prabowo mendorong. Kalau temuan tinggal Kapolri menyampaikan, Pak Presiden, ini kabinet Menteri Bapak, dia ini berdasarkan bukti-bukti yang telah kami temukan dan penyidik temukan cukup kuat, kami izin kepada Pak Presiden, memberitahu kepada Pak Presiden untuk menetapkan dia tersangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang tentang tokoh yang sangat kontroversial dan juga menjadi viral akhir-akhir ini, yaitu Budiari Setiadi. Seperti kita ketahui, ini adalah mantannya Menkominfo, kemudian menjadi Menteri Koperasi, adalah ketua daripada Projo. Projo itu adalah pro Jokowi. Nah, sekarang seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu tanggal 19 diperiksa ya oleh polisi terkait dengan kasus judi online. Gimana ya jalan ceritanya dan bagaimana kira-kira prediksi kita terhadap yang namanya Ari Budi Setiadi ini, apakah menjadi tersangka atau tetap terus menjadi saksi, kita belum tahu. Nah, ini kita akan dengar ulasan dari Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Gimana Pak kira-kira? Terima kasih Kang Heri. Ini tema tentang Budi Ari Setiadi ini yang kedua atau yang ketiga ya? Yang ketiga mungkin. Yang ketiga yang kita bahas. Ya. Yang pertama waktu rame-rame polisi menetapkan kan? Ya, betul. Bahkan polisi sudah mendatangi lah tempat menggerebek ya, tempat puskunya itu, tempat pusku pengendalian judi online ini. Iya. Dan sama-sama kita ketahui kan akun-akun itu ada berapa akun yang tetap dipiara dan diternak. Ya kan sebenarnya 1000 apa berapa waktu itu? Seribuan akun kan yang tetap yang menghasilkan tiap hari uang puluhan miliar. Luar biasa. Dan uang inilah yang dikirakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik yang pada waktu itu. Dan mungkin juga uang-uang ini juga yang sekarang ini uang-uang haram ya Pak Eri. Betul. Ada sebuah anak muda ya Pak Eri. Cuman PPATK kita belum beranjak. Aparat penegak hukum kita juga belum beranjak. Ada anak muda baru 10 tahun lah kalau kita, karena saya ingat betul itu anak itu pernah waktu saya di PR dulu pernah terlibat kasus. Itu anak itu pernah terlibat kasus, bahkan sempat direhabilitasi narkoba pada waktu itu kan. Sekarang dia punya perusahaan itu 58 perusahaan. Uangnya udah menembus angka yang fantastis. Kan Renal Kasadi ya, apa ya? Renal Kasali. Ya, Renal Kasadi itu juga pernah walaupun tidak menyebut langsung bagaimana caranya dia mencetak uang yang dalam waktu yang sekian dengan perusahaan cukup banyak itu. Anggap saja perusahaan-perusahaan itu bagaimana caranya, apa proyek yang dia lakukan. Kita tidak pernah mendengar juga anak itu mengerjakan proyek yang luar biasa. Jadi patut diduga keras lagi. Ini anak, ya kan memang kemarin dia bagian juga dengan dekat juga sama Budi Ari ini. Dan dekat juga dengan putranya, bukan adiknya Pupu Papa. Oh, adiknya Pupu Papa. Ya kan seperti itu. Uang yang luar biasa ya kan seperti itu kan. Dia dianggap diduga keras itu tempat penampungan money laundry seperti itu. Sayang kita belum mengusut. Gitu. Iya. Nah ini juga termasuk dana-dana judi online ini Pak Eri. Karena dana ini luar biasa kan. Dana ini luar biasa. Nah ini menyangkut menggunakan instrumen negara. Kenapa menggunakan instrumen negara ini? Karena di Kominfo ya. Kominfo itu juga dia bagaimana menutup
situs-situs dan membiarkan situs-situs berkembang. Yang lain, dan dia menimpa. Dan ini adalah yang sekarang ini menjadi tersangka. Dan bahkan yang menjadi tersangka ini adalah orang yang tidak pernah tes tapi tidak lulus. Tapi diangkat saja sama Budi Ari ini. Dan mengambil peran yang cukup penting di kementerian itu. Nah, oleh karena itu saya seyakin-yakinan tidak mungkin tidak ada hubungan. Pasti ada hubungan seperti. Oleh karena itu saya meyakini polisi mudah-mudahan sudah menemukan fakta-fakta dan bukti. Karena nggak boleh menetapkan tersangka orang sebelum diperiksa, Pak Eri. Nah, oleh karena itu kita desak betul kepolisian, ya kan? Desak kepolisian. Karena Pak Prabowo, ya kan? Pak Prabowo telah mempersilahkan untuk menyikat habis judi online. Memang udah ini ya, udah perintah itu ya. Ya, jadi kalau kepolisian lambat, bahkan tetap juga tidak mau, berarti dia melawan, melambangkan terhadap perintah Presiden Prabowo. Betul. Kalau sudah, jangan lagi nunggu lama-lama lagi. Menurut saya, sudah dipanggil dia, sudah dengan fakta-fakta yang ada 2 alat bukti, memenuhi unsur, tetapkan tersangka. Tetapkan langsung kasih rompi gratis. Yang orange atau orange atau merah hati gitu ya. Pakai dia. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat orang-orang yang selama ini teriak-teriak seolah-olah dia yang paling Pancasilais. Menurut teriak, kami Pancasila, Pancasila harga mati. Menurut Yudi Latif, dia tidak punya hak moral untuk menyatakan Pancasila itu. Karena dia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Justru yang punya hak moral itu, yang model-model kita, Pak Eri, yang selalu mengkritisi, selalu menyatakan apa betul sudah arahnya kiblat bangsa ini berjalan atau tidak. Bahkan ada juga di salah satu stasiun TV pada waktu masalah penyangkut pembubaran HTI dulu, ya kan ada tokoh, ya kan, sekarang jadi menteri juga. Kemarin dia ada kawannya jadi menteri. Pada waktu itu mau mengebuk yang namanya Dani, Dewa. Ya, Ahmad Dhani. Mau Ahmad Dhani, saya gebuk Anda kalau mau merubah Pancasila. Dia verbalnya, tapi perilakunya sudah menginjak-injak Pancasila itu sendiri. Perilakunya tidak sesuai dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya yakin Pak Polisi, ini sudah jalan, lampu hijau sudah diberikan oleh Pak Presiden Prabowo. Jangan ragu-ragu lagi. Siapapun terlibat, ya kan? Kalau ternyata uangnya ada mengalir di atas lagi Budi Ari, jadiin itu juga tersangka. Mengalir kepada anak atasannya, jadiin juga tersangka. Mengalir ke sana kemari, semuanya harus jadiin tersangka. PPATK yang kita tunggu berarti. Harusnya. Nah, dalam konteks ini saya kira kita setuju dengan Pak Prabowo buat apa namanya menghukum orang, tapi tidak cukup seperti itu. Dia harus dia harus dihukum. Kalau menurut saya tetap hukuman penjara itu menjadi penting. Tapi ditambah dengan denda yang setinggi-tingginya. Jadi kalau dia mengakibatkan judi online ini dia mendapat keuntungan ya 20 triliun atau 200 triliun, maka ya didenda harusnya 1000 triliun. Sampai nenek moyangnya 7 turunan dia harus bayar. Kayak di Singapura, dia sudah tidak boleh lagi makan mewah di restoran-restoran. Dia sudah tidak boleh lagi naik pesawat. Macam-macam. Harus ada hukuman yang seperti itu. Itulah namanya efek jerah seperti itu, Pak Eri. Oke, ini yang menarik nih, di luar yang tadi barusan. Ini kan media, rata-rata media sosial ya, semua medsos apa semuanya mengkritik atau mau jelas-jelas lah ya, bukan menyudutkan, memang menyatakan bahwa yang namanya Budi Ari Setiadi ini layak diperiksa dan kaitan dengan judo gitu. Tapi ada seorang bekas wartawan ya, teman kita sendiri yang merasa aneh. Ada satu media gitu, yang lain judulnya pada bukan memojokkan ini, tapi memang kenyataannya memang Budi Ari ini memang harus dipersalahkan kan gitu kan. Tapi justru satu media ini nggak memojokkan, nggak mengapakan, tapi justru seperti membela. Nah ini yang artinya kalau saya melihat dari analisis apa itu? Ini di Facebook ya, artinya ada media yang istilahnya kok justru bahasanya kalau tidak mendukung netral lah kata kalimatnya. Gini, dituding terlibat judi online, judi darling, Budi Ari dalam tanda kutip berhenti memfitnah saya, artinya seolah-olah memberikan peluang untuk pembelaan diri bagi Budi Ari gitu. Itu yang dianehkan oleh teman kita ex-wartawan Kompas ini ya. Ini Kompas. Wartawan ini menilai pernyataannya Budi Ari. Seolah-olah Budi Ari ini korban. Korban fitnah. Iya, betul. Media yang nulis judul ini yang dipersalahkan. Aneh aja. Yang lain-lain kan dulu
justru artinya ini sudah secara umum media memang menyalahkan atau memojokkan Budi Ari yang sebenarnya bukan menyalahkan dan memojokkan, memberitakan apa adanya. Apa adanya sebetulnya. Kalau memojokkan itu sesuatu yang tidak ada. Betul. Ini memang apa adanya. Apa adanya. Fakta. Jadi media menceritakan fakta yang sesungguhnya seperti itu. Dan itu tugasnya media, Pak Eri. Kan Pak Eri kan orang jurnalistik. Betul. Makanya, justru kalau media tidak memberitakan menjadi masalah. Masalah. Hanya semuanya mempermasalahkan, media mempermasalahkan apa adanya. Ini satu-satunya media justru yang memberikan ruang. Ya kita ngerti lah. Ya kan banyak juga media. Kita tidak ingin mengatakan media itu media pelacur, nggak seperti itu. Juga, ya. Tidak mengatakan, tapi banyak media-media yang maju tak gentar membela yang bayar. Itu pasti. Itu terakhir sebelum ini. Kalau misalnya melihat hasil pemeriksaan dari polisi ini, kira-kira Budi Ari dalam waktu dekat atau dalam agak panjang menjadi tersangka? Kalau saya gini, kita desak kepolisian, jangan bermain-main waktu. Stop bermain-main waktu. Ya seperti ini, dan ini juga membuktikan, ya kan? Kejaksaan sudah menetapkan tersangka menteri. Iya. KPK sudah sering. Nah, sekarang kepolisian dong. Tiba waktunya. Tiba waktunya kepolisian untuk menetapkan seorang menteri ya untuk jadi tersangka. Ini menjadi efek saljunya luar biasa. Bola saljunya ya. Ini juga mencerminkan bahwa tidak ada orang kebal hukum. Nah, itu menurut Pak Prabowo di rapatnya itu tidak ada boleh orang kebal hukum. Ya kita buktikan dong seperti itu. Nah kira-kira hanya Pak Prabowo yang tidak kebal hukum? Saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, ya kan, bahwa Pak Prabowo mendorong. Kalau temuan tinggal Kapolri menyampaikan, Pak Presiden, ini kabinet Menteri Bapak, dia ini berdasarkan bukti-bukti yang telah kami temukan dan penyidik temukan cukup kuat, kami izin kepada Pak Presiden, memberitahu kepada Pak Presiden untuk menetapkan dia tersangka. Pak Prabowo pasti tidak akan menghalangi. Seperti itu. Kalau Polri berani? Saya yakin. Berani. Saya yakin. Soalnya Kapolrinya kan kalau kan sudah perintah. Oh gitu ya. Perintah Pak Prabowo. Kalau dia tidak sudah ada dua bukti yang kuat, dia tidak menetapkan berarti dia membangkang atas perintah Pak Prabowo. Oke. Kalau dia membangkang atas perintah wajib untuk diganti. Reshuffle ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih juga pemirsa Masumi TV yang sudah menyaksikan acara kita ini. Kita berharap terus share, komen ya. Selain like dan juga tentunya kita terus memanteng menyimak acara-acara kita besok-besok ya di Masumi TV atau di Ahmad Yani Channel. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.